tangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fana Indastari dengan NIM 23143111018. Di sini saya akan mempresentasikan teknik public speaking. Gimana sih cara orang public speaking supaya public speakingnya itu baik, benar, serta bagus. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri ini meyakinkan pada diri sendiri kemampuan yang kita miliki. Contohnya gimana sih percaya diri itu? Percaya diri itu bagaimana kita meyakinkan pada diri sendiri bahwa kita itu bisa dan yakin untuk menggambarkan seberapa sih kemampuan kita, seperti itu. Yang kedua yaitu mindset yang positif. Mindset yang positif yaitu kecenderungan seseorang untuk fokus pada hal-hal yang baik. Di sini contohnya tuh kayak kita nggak boleh tuh punya pemikiran kayak bisa nggak sih aku ini berbicara di depan umum, dilihat banyak orang, apa omonganku ini kurang atau kurang jelas didengar oleh mereka, atau juga kita sebelum melakukannya kita itu udah netting kayak aduh orangnya nih banyak banget, aku nggak bisa nih dilihat banyak orang, seperti itu. Jadi kita harus punya mindset yang positif seperti oh aku bisa kok, aku bisa tunjukin ke semua orang bahwa aku ini mampu. Yang ketiga yaitu relax yang di sini itu perasaan santai atau tidak tegang. Nah, perasaan santai, kita itu harus santai dan berwibawa. Kayak terkadang ada sebagian orang kalau berbicara di depan umum itu tangannya keringat dingin atau hati berdebaran kayak gitu. Udah dibawa relax dan santai aja. Kita tuh bisa kok, aku ini bisa mengatasi semua. Nah, kayak gitu. Jadi udah santai aja. Tarik nafas, tarik nafas. Jadi simple guys, santai aja. Yang keempat ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu kalau orang kata itu mimik muka. Jadi mimik mukanya kita tuh harus jelas. Kayak sebisa mungkin ya kalau kita berbicara di depan umum, kita harus senyum. Nggak mungkin dong kita berbicara di depan umum kita ekspresinya ya seperti ini. Nah, itu nggak mungkin dong, kita harus punya ekspresi yang kayak ini. Terus kadang gimana ya kayak gitu. Jadi ekspresi wajah itu menurut aku penting sih, karena ya menggambarkan gimana kamu. Nah, ekspresi wajah ini bisa juga masuk ke yang nomor 3, relax. Jadi kita senyum dan kita bawaannya enteng gini, itu bisa masuk di relax, seperti itu. Yang kelima ada eye contact. Di sini kalian pasti pernah denger nggak sih eye contact? Eye contact itu apa sih? Kalau dari aku sih mata ke mata ya. Jadi kayak misal ini kita berbicara di depan umum, nggak mungkin dong kita bicara membelakangi audiens kayak gitu misalnya. Nggak mungkin dong. Kita harus melihat para audiens kita harus bisa seperti ini. Nah, ini yang disebut eye contact. Nah, jadi eye contact itu kita harus saling pandang seperti ini. Misal audiensnya banyak nih, satu aula penuh. Nah, kita harus sebentar ke kiri, terus lagi ke tengah kayak ini, selanjutnya kita ke kanan kayak bolak-balik gitu. Jadi kita nggak fokus sama satu pandangan gitu. Jadi
Jadi kita bisa menyesuaikan dengan audiens yang berbicara dengan kita. Yang keenam ada bicara yang jelas atau biasa disebut artikulasi. Artikulasi di sini tuh maksudnya apa? Kalian pernah nggak sih ketemu orang yang kalau bicara itu kurang jelas atau cepetan kayak gitu? Nah, jadi bicara yang jelas itu kita ngomongnya santai aja, biasa ya, nggak kecepatan atau lambat banget. Nah, kita harus sesuai ini, kayak misalnya di aula kan banyak tuh ya penonton. Nah, pasti kita bicara yang gede lah, atau misal kita ada mikrofon, itu ya udah pakai mikrofon, bicaranya santai, jelas, nggak bertele-tele, dan juga nggak, kalian tahu nggak sih gagu ya, kayak gitu. Jangan gagu ya guys, udah di bawah, santai aja. Nah, yang ketujuh ada bahasa tubuh yang baik. Gimana sih bahasa tubuh yang baik itu? Bahasa tubuh yang baik itu di sini kayak siap, relax, terus kayak bahasa tangan kayak gini-gini. Ada tuh orang kalau bahasa tubuhnya nggak baik, tangan di dalam saku kayak gini. Enggak sih, kalau menurut aku kurang sih itu, maksudnya tidak dalam bahasa tubuh yang baik. Nah, yang kedelapan adalah latihan. Jadi kita sebelum berbicara di depan umum, baiknya kita latihan dulu nggak sih? Masa tiba-tiba kalian besok nih ada seminar misalnya, terus kita tidak menyiapkan apa-apa, terus langsung ngomong gitu ya? Nggak bisa dong, tentunya kita harus latihan terlebih dahulu supaya kita bisa minimal ngerti lah apa yang mau kita bicarakan. Nah, jadi menurut aku latihan tuh penting banget ya, walaupun latihan kalian tuh H-1, tapi menurut aku itu udah bisa banget, karena minimal tuh kalian ada usahanya, ada latihan dulu sebelum berbicara di depan umum dengan banyak orang. Kalian bisa latihan dulu kayak gitu. Udah segitu aja dari aku, itu yang bisa aku sampaikan untuk teknik public speaking. Jangan lupa follow, comment, and like. Terima kasih.